Hai semuanya, balik lagi di Diandra Molina. Apa kabar? Makasih yang udah tetap mau subscribe walaupun bukan YouTuber terkenal. Dan sebenarnya gue salut sih sama YouTuber, ini intermezzo aja ya. Salut sama YouTuber yang terkenal gitulah. Kalau nggak ya memang dia pekerjaannya sebagai YouTuber, konten kreatornya YouTube gitu kan. Nah, kayak dia ada mood, kayak gue jujur ya, gue tuh kayak untuk buat video tuh kayak perlu buat mood yang baik gitu. Kayak orang penulis, kalau mood lu nggak baik atau apa ya kayak malas aja gitu. Gue nggak tahu nih alasan gue doang atau emang semua orang merasakan itu ya, tapi kayak gue percaya perlu mood yang bagus gitu loh. Kalau lu kayak lagi males, nggak semangat atau apa, gue jamin kayak lu nggak pingin buat video sih buat gue gitu. Jadi kayak gue salut deh sama semua YouTuber yang ada di dunia yang konsisten untuk mengupload video dan tetap, karena kayak pribadi gue kan semuanya nyiapin sendiri dan itu capek. Kayak lu buat video 5 menit aja tuh kayak persiapannya tuh kayak lama ya. Apa gue yang nggak pro ya, tapi itu yang gue rasakan sih. Jadi sebenarnya video kali ini gue akan melanjutkan video gue yang sebelumnya, yang ntar gue kasih unjuk yang masalah pengalaman gue swab test ya kan. Jadi kan kalau di video yang sebelumnya gue nggak ngasih tahu hasilnya apa. Jadi di sini sebenarnya harus serius sih, tapi karena pembawaan gue kayak gini jadi gue masih tetap ketawa-tawa ya. Jadi hasilnya sebenarnya dari hasil lab swab gue itu kemarin gue positif COVID-19. Mengejutkan kan? Iya, gue juga sendiri agak kaget gitu loh, kayak kok bisa ternyata hasilnya positif ya kan. Jadi tuh berawal dari gue agak ceritain lagi, gue itu yang masalah driver kantor positif, terus akhirnya kita semua satu bagian itu tes kan. Tapi karena harusnya kalau kalian atau pasiennya ini ternyata hasilnya positif, itu tuh dihubungin, sorry ada motor, itu tuh dihubungin 4 sampai 5 hari setelah kita melakukan swab test. Tapi dari hari itu gue gak ada dihubungin sama orang rumah sakit Persahabatan. Jadi gue pikir gue baik-baik aja, karena gue juga nggak ngerasa, yang tahu kan yang gejala utama kalau lu kena COVID gitu yang demam tinggi, batuk, terus sesak napas, gue gak merasakan itu. Jadi lu bayangin, gue itu swab di tanggal 27 Mei 27 Mei dan gue baru dihubungin tanggal 11 Juni. Dan tahu yang ngubungin siapa? Yang ngubungin gue adalah orang puskesmas di domisili dekat rumah gue. Jadi ceritanya kayak gini. Suatu saat di siang hari gue ngantor kayak biasa karena udah mulai new normal. Jadi udah mulai ngantor, gue ngantor, terus tiba-tiba ada telepon WhatsApp call pula. WhatsApp call, gue pikir ini siapa, ya udah gue angkat. Pas gue angkat dia bilang dia orang puskesmas. Dia itu sebenarnya pingin nge-swab test semua orang rumah yang tinggal sama gue gitu kan. Jadi gue bilang kayak, "Mbak, ini saya mau nge-swab test semua keluarga Mbak, boleh minta tolong kirimin kartu keluarga gitu kan." Terus ini dengan Mbak Diandra kan? Iya. Terus kayak dia dari puskesmas loh. Gue kayak kaget gitu loh, kayak iya Mbak Diandra masih dirawat di rumah sakit Persahabatan kan. Terus gue kaget gitu kayak, enggak Mbak, saya nggak dirawat, saya emang pernah swab test di rumah sakit Persahabatan, tapi nggak ada info sama sekali gitu loh. Jadi itu sebenarnya kan yang kayak sebelumnya gue ceritain, kalau misalkan lu pengen ambil hasilnya itu kan kayak 4 sampai 14 hari ya kan. Nah itu harus telepon dulu juga sebelumnya. Sebelumnya tuh gue susah banget telepon ke rumah sakit Persahabatan, kayak line teleponnya tuh sibuk terus gitu kan. Jadi gue pikir ya udahlah, di telepon juga susah, terus gue nggak dapet telepon balikan kalau misalkan yang positif itu bakal ditelepon sama pihak rumah sakit. Ya udah gue kayak ya udah aman-aman aja. Sampai akhirnya mbak-mbak puskesmas yang baik hati ini, sebenarnya mbak-mbak puskesmasnya itu baik banget, namanya Mbak Palupi. Walaupun dia juga nggak akan mungkin nonton YouTube ini atau video ini, tapi gue mau bilang makasih banyak buat Mbak Palupi yang selalu nanyain kabar gue tiap hari, yang baik banget deh, pokoknya baik banget. Oke, skip, ini gue mau ngasih ucapan thank you dulu buat Mbak Palupi. Nah balik lagi deh, pokoknya di siang hari bolong bagaikan tersambar petir dapet telepon dari puskesmas kalau gue itu positif. Jadi sebenarnya hasil gue dari tanggal 27 Mei, tanggal 6 Juninya itu udah keluar, tapi nggak ada info sampai tanggal 11 Juni. Dari situ gue di kantor, gue ngasih tahu atasan gue langsung. Gue bingung gitu loh, gue kayak
positif, dan gue udah masuk kantor berapa minggu, semingguan lah. Dan itu kan gue banyak bersinggungan sama orang kantor, kayak makin aduh gimana, kayak gue nggak tahu harus ngapain sih. Jadi gue cuma ngasih tahu atasan gue pertama. Jadi kayak aneh gitu loh, kayak loh pasti orang puskesmas itu nelfon siang hari bolong pas gue di kantor, dia juga rada rancu. Terus dia bilang ngomong gini, ya udah deh mbak, kalau mbak ternyata kantor, saya coba konfirmasi lagi dulu ke rumah sakit Persahabatan. Ya udah, ditutup tuh teleponnya yang pertama. Jadi sambil gue nunggu telepon yang kedua mbak puskesmas, gue juga sambil nelponin ke rumah sakit Persahabatan. Diangkat tuh, gue bilang, mbak, saya Diandra Molina, swab test tanggal 27 Mei, saya mau tahu hasil swab saya udah keluar atau belum. Orang rumah sakit Persahabatannya bilang kayak gini, oke mbak Diandra nelpon 1 jam lagi ya. Gue nggak tahu dia tuh 1 jam lagi dia baru mau nyari data atau apa, intinya gue nggak nelpon 1 jam kemudian, karena orang puskesmas udah nelpon lagi yang kedua kalau udah mengkonfirmasi kalau gue memang positif. Udah gue udah nelponin rumah dulu kan, gue takut mak gue atau bapak gue pikiran, karena kan yang bahaya itu orang yang udah umurnya lebih tua kan, karena gue sama sekali nggak merasakan apa-apa, dan gue juga kayak termasuk yang orang tanpa gejala, tau kan orang tanpa gejala. Ya udah, akhirnya setelah gue tahu gue positif itu sekitar jam 2 siangan sampai jam 3 gue pulang ke rumah. Orang kantor juga heboh, orang kantor yang di ruangan gue juga dibubarin. Besoknya orang kantor temen gue itu pada swab test di rumah sakit Persahabatan. Gue juga tes sama keluarga gue, sama mama papa sama tante yang serumah ke puskesmas, dan itu menebarkan sih. Jadi sebenarnya tuh gue udah mikir kayak apakah gue mau isolasi di Wisma Atlet atau gue mau isolasi di rumah aja mandiri. Tapi gimana juga kamar mandi gue sekeluarga itu kayak campur kan, gak ada di kamar mandi sendiri gitu loh gue di kamar. Terus atau gue pengen isolasi di rumah sakit. Sebenarnya bos gue itu sih menyarankan untuk gue isolasi di rumah sakit, tapi pas gue konsul sama orang puskesmas Mbak Palupi yang baik hati itu, dia bilang kayak sebenarnya kita tuh cuma bantu kasih rujukan. Nah biasanya sih kasih rujukannya ke Wisma Atlet, tapi kalau misalkan mbaknya mau ke rumah sakit ya kita bisa aja, tapi tergantung rumah sakitnya mau terima apa enggak. Dan gue mikir kayak gue kan nggak sakit ya, maksudnya gue tuh ya gue positif sih, tapi positif covid ya, tapi gue nggak ngerasakan gejala-gejala dan sakit apapun gitu loh. Jadi kayak menurut gue kan sebenarnya lebih baik rumah sakit itu emang dipakai buat pasien-pasien positif covid yang memang gejalanya udah berat gitu kan, kayak menengah ke berat gitu. Jadi ya udah sambil nunggu, jadi tuh gue menyimpulkan, gue lihat dulu deh hasil swab gue yang kedua ya kan di puskesmas, tapi lama banget sampai kayak semingguan baru keluar. Tapi sebelumnya gue udah tes juga swab mandiri yang bayarnya lumayan mahal sih di Rumah Sakit Royal Progress. Jadi kayak dia tuh ada program sehari kayak same day 1x24 jam sama 3 hari. Tapi gue maunya same day 2,5 juta karena cuma beda 500.000, yang 3 hari 2 juta. Dia bilang sih nggak bisa waiting list atau apa, gue nggak tahu ya. Akhirnya gue yang biasa tuh yang 3 hari ya kan, tapi ternyata hasilnya cepet sih. Jadi gue itu tanggal 11 Juni diumumin gue positif sama puskesmas, besoknya langsung tanggal 12 Juni gue swab di puskesmas. Tapi lama banget sampai tanggal 18 Juni gue akhirnya swab lagi tuh. Jadi intinya kan gue udah 3 kali ya, yang pertama positif, yang kedua di puskesmas belum tahu, yang ketiga juga di rumah sakit juga belum tahu. Tapi untungnya nggak mau ngecewakan nih, yang gue swab bayar 2 juta itu hasilnya cepet sih, kayak nggak nyampe 3 hari, bahkan kayak sehari. Jadi kayak Kamis tanggal 18 Juni itu Kamis gue swab pagi, hari Jumat malamnya jam 11 gue dapet email dan hasilnya negatif. Yeay. Dan akhirnya gue kasih tahu Mbak Palupi kan, malam itu juga sih gue tahu kayak pasti besok pagi bacanya. Malam itu gue WhatsApp Mbak Palupi puskesmas, besoknya juga pas dia baca dia dapat hasil gue yang swab ke puskesmas dan gue negatif. Yeay. Jadi alhamdulillah, dan keluarga gue juga semuanya hasilnya negatif. Terus teman-teman gue yang seruangan nih, yang sekantor yang juga kemarin heboh juga karena gue positif, alhamdulillah juga semuanya negatif. Ya gue nggak tahu ya itu apakah gue beneran positif ataukah emang tiba-tiba lagi liar pegawai lab ketuker data gue ya kan. Tapi gue nggak tahu lah, yang pasti gue tuh udah di
ya macam gue positif aja lah, kayak gue diupdate gitu sama Bapak Lupi tiap pagi. Mbak Dara apa kabar, apa gimana kabarnya, apa gejala yang dirasain, ada demam nggak, ada apa nggak, tuh tiap hari Bapak Lupi itu nge-WhatsApp gue, tahu apa kayak ngupdate kabar gue. Tapi ya emang baik-baik aja sih, alhamdulillah. Jadi kayak intinya adalah kayak come on orang-orang, ini new normal. Dan gue pribadi juga, gue bukan orang yang selebor banget sih, lo tau lah, kayak gue di tas selalu ada hand sanitizer, gue pakai masker, pakai apa, tapi gue juga ketularan ya walaupun gue orang tanpa gejala. Jadi poinnya adalah banyak juga mungkin di luar sana itu orang tanpa gejala. Jadi kayak lu nggak tahu sebenarnya lu positif, dan OTG itu juga berpotensi menularkan virus ke orang lain. Jadi kayak lu tetap harus lebih waspada. Jadi kayak new normal bukan berarti lu balik bisa kayak dulu lagi, tapi justru kayak beda kayak dulu tapi berusaha normal, tapi lo harus lebih waspada, bukan makin loyor, makin tidak menghiraukan himbauan, mengindahkan tentang covid ini. Kayak udah bosan berbulan-bulan gue kayak gitu, jangan ya. Jadi intinya di video ini kayak kalian tetap harus lebih waspada di new normal ini, karena kita nggak tahu ternyata orang tanpa gejala itu bahkan berapa persen orang yang positif di Indonesia atau di dunia ya, gue nggak tahu lah, baca gitu 40% atau lebih dari 50% itu ya emang orang tanpa gejala kayak gue gini gitu. Jadi kalian tuh sendiri, jadi kayak dari diri kalian sendiri juga harus ngejaga sih biar kalian gak ketularan. Oke, gitu aja sih ceritanya. Kayak harus sih gue gak mau sedih kayak stres, karena gue ngerasa oke deh, gue orang tanpa gejala, gue positif. Jadi sekarang gue gimana buat bunuh virus ini gitu loh. Jadi gue nggak mau menye-menye. Jadi kayak ya udah, gue minum vitamin, gue isolasi di rumah sambil nunggu hasil swab gue yang negatif. Jadi katanya puskesmas dan emang apa ya, aturannya rumah sakit ya, lu tetap harus 14 hari isolasi dari swab lu yang negatif. Jadi kayak harus 2 kali negatif, terus dari yang swab terakhir 14 hari kayak lo harus tetap di rumah sih untuk meyakinkan. Dan ya nggak tahu ya untuk recovery juga atau gimana ya, pokoknya sih itu kata mbak puskesmasnya. Jadi sekarang gue baru hari keberapa gue nggak tahu deh, pokoknya intinya sekarang gue masih di rumah dari hasil negatif gue yang terakhir, hasil tes swab gue yang terakhir gitu. Oh ya, sekarang tuh tanggal 22 Juni, sekalian ya gue mau ngucapin selamat ulang tahun Jakarta, Jakartaku tercinta. Semoga apa ya, Jakartaku makin baik, tidak banjir. Ini gue banyak selingan-selingan gitu ya, karena kayak selebetan ingat aja. Ya udah gitu doang. Jadi intinya adalah hasil tesnya gue positif. Jadi kayak orang tanpa gejala itu nggak akan kedetek di rapid test. Lo tau kan, yang di video sebelumnya gue di rapid test 2 kali, hasilnya apa? Negatif. Jadi kayak tuh virusnya baru ketangkep setelah kalian swab test. Jadi kayak ngeri gak sih? Harus tetap hati-hati ya kalian semua. Oke, sekian video dari gue. Sampai ketemu di next video. Bye!